Preparado el intento, Gabilondo primer palo, Casillas, paradón al remate de Echeverría. Eso sí, gran remate, gran parada, pardon. Casillas beim zweimaligen Nachfassen nach dem Elfmeter. Legenda Real Madrid, Iker Casillas, pernah menjadi mimpi buruk bagi para striker. Disparo de Casillas, otra vez Casillas, aunque estaban fuera de... Dia dijuluki Saint Iker karena refleks, kecepatan, dan kemampuannya yang luar biasa dalam melakukan penyelamatan. Kepribadiannya yang kuat dan keinginannya untuk selalu menang membuatnya terlahir sebagai pemimpin bagi rekan setimnya. Casillas adalah penjaga gawang terbaik dalam sejarah Real Madrid dan dalam sejarah sepak bola Spanyol. Dalam periode produktifnya, dia tak tertandingi. Mengenakan seragam putih Madrid selama 25 tahun dan memberikan banyak gelar, Casillas menjadi salah satu tolak ukur dalam sejarah Los Blancos. Memenangkan rasa hormat, kasih sayang, dan kekaguman dari pendukung Madrid. Namun, berbeda dengan kebanyakan legenda, di puncak karirnya, Casillas menerima perlakuan menyedihkan di Madrid. Dia dituduh tak layak, pengkhianat, dan lebih sering menatap pertandingan lewat bangku cadangan. Lantas, bagaimana pencapaian dan dramatisnya karir seorang Iker Casillas? Simak kisahnya. Xavi, and there Iker Casillas tipping that one. Tak bisa diragukan lagi, penjaga gawang adalah peran penting di dalam sebuah tim sepak bola. Karena padanya lah ujung tombak lini pertahanan dipertaruhkan. Yang selalu dicaci jika gawangnya kebobolan, dan sendirian berselebrasi saat rekan lainnya berhasil menerjang gawang lawan. Dalam sebuah wawancara, Casillas pernah berkata, "Jika penyerang selalu bermimpi mencetak gol terbaik, namun saya selalu bermimpi untuk menghentikannya." Ya, Casillas memang telah menghentikan banyak gol yang seharusnya bisa memenangkan Puskás. Edu atrás para Benjamín, se ensaya el disparo, paradón de Casillas. Sin enfadar al Betis, Casillas dikenal karena karismanya yang tenang, baik saat di lapangan maupun secara pribadi. Kemampuannya untuk tetap tenang memungkinkan dia untuk mengambil peran kepemimpinan strategis dari gawang dan sering memberinya peran sebagai pemain kunci. Performa bagusnya yang konsisten telah membantunya masuk ke UEFA Team of the Year sebanyak 6 kali dan FIFA Pro 11 sebanyak 5 kali antara tahun 2007 hingga tahun 2012. Iker Casillas adalah alasan utama mengapa anak-anak pada masa itu ingin menjadi penjaga gawang. Dia menjadi idola bagi banyak orang di seluruh dunia. Tak seperti Buffon, Oliver Kahn, atau Peter Schmeichel, Casillas adalah tipe kiper yang tak banyak omong. Bahkan terkadang tak terlalu ekspresif. Namun lihat apa yang diraihnya bersama Real Madrid dan negaranya. Selama 16 musim berbakti di Santiago Bernabéu, Casillas memenangkan 5 gelar La Liga, 2 Copa del Rey, 4 Supercopa de España, 3 Liga Champions, 2 Piala Super UEFA, dan 3 Piala Dunia antar klub.
Dan tentu saja, Casillas bisa dibilang paling diingat sebagai lini pertahanan terakhir yang sempurna saat Spanyol merebut kemenangan di Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012. Sebuah ramalan dari seorang pengemis yang bertemu ibunya saat Casillas masih dalam kandungan sepertinya benar menjadi kenyataan. Pengemis itu meramalkan bahwa bayi yang sedang dikandung Maria del Carmen, sang ibu, kelak akan menjadi kiper ternama di Atletico Bilbao. Hampir benar, karena Casillas memang mendunia. Bedanya hanya saja dia menjadi bintang di Real Madrid. Sale la contra el Valencia. Carboni, qué buen balón. Se anticipa bien Casillas. Atención que Casillas está fuera. La puede pegar Albelda. Albelda que la va a pegar. Ahí llega Casillas. Y luego Iker Casillas Fernández dilahirkan pada tanggal 20 Mei 1981 di Móstoles, Spanyol. Sejak kecil, kehidupannya normal seperti anak-anak kebanyakan. Keluarganya berkecukupan dengan ayah yang bekerja sebagai pegawai negeri dan ibunya seorang penata rambut. Casillas bermain bola sejak kecil dan perannya selalu sebagai penjaga gawang. Dia juga sering menemani sang ayah menonton klub favorit keluarga mereka, Atletico Bilbao. Suatu hari, saat Jose, ayahnya, melihat ada sebuah iklan di surat kabar tentang pendaftaran untuk Akademi Real Madrid, sang ayah tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia langsung mendaftarkan Casillas. Setelah menjalani tes, melakukan berbagai macam tryout, dan membuat pelatih uji coba terkesan, Casillas memulai kehidupannya bersama Real Madrid. Pada 27 November 1997, Casillas memulai perjalanannya bersama Real Madrid. Saat itu, usianya baru 16 tahun. Dipanggil dalam skuad tim senior dalam pertandingan melawan Rosenborg di Liga Champions UEFA. Sekalipun hanya duduk di bangku cadangan dan Madrid kalah dengan skor 2-0. Momen itu sangat luar biasa baginya. Ia sedang berada di kelas saat tiba-tiba kepala sekolahnya memintanya untuk keluar. Casillas bercerita, "Saya ingat sekali dengan momen itu. Saya masih berusia 16 tahun. Seperti memenangkan lotre. Saya langsung bergegas pulang menuju rumah dan berangkat ke bandara. Pagi harinya saya duduk bersama teman sebangku saya, Julio. Sorenya saya dapat satu meja dengan Clarence Seedorf, Fernando Morientes, Davor Suker, Raul Gonzalez. Itu sangat luar biasa." Selama 2 musim berikutnya, ia bermain untuk tim C, dan dia berhasil membawa tim ke puncak grup. Di musim 99-2000, Casillas menjadi pilihan utama klub. Debut Liga Champions-nya adalah saat Madrid melawan Olympiakos di babak penyisihan grup. Casillas menjadi kiper termuda yang pernah tampil di Liga Champions dan menjadi kiper termuda yang memenangkan Liga Champions saat usianya baru 19 tahun. Belakangan, Miles Villar telah memecahkan rekor Casillas pada Oktober 2017. Pujian datang kepadanya dari berbagai lini, namun tak semuanya positif. Oliver Kahn misalnya, nampak cukup terganggu dengan sorotan yang diterima Casillas muda. Titan Bayern Munchen itu mengatakan, Real Madrid mengambil resiko dengan meninggalkan gawang di tangan seorang anak berusia 18 tahun dalam kompetisi yang begitu penting dan melawan tim kuat seperti Bayern. Mungkin ucapan Kahn benar. Madrid kalah 2 kali dari Bayern dalam babak penyisihan grup. Namun kekaguman banyak orang pada Casillas tak pudar. Semua orang yakin dia akan menjadi pesepak bola besar. Kemampuan Casillas terus meningkat. Namun di musim 2001-2002, ia mulai sering melakukan kesalahan karena terlalu percaya diri. Meskipun memenangkan penghargaan Bravo pada tahun 2000 dan gelar La Liga pertamanya pada tahun 2001, Casillas mendapati dirinya di bangku cadangan di pertengahan musim 2001-2002. Sanchez kembali mengisi posisi sebagai kiper utama. Beruntung pada final Liga Champions melawan Bayer Leverkusen, Casillas yang menggantikan Sanchez karena cedera di menit ke-68, menunjukkan kembali performa. Tak lama,
cedera kiper utama timnas Spanyol juga memberi keuntungan kepada Casillas, tepatnya menjelang Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Saat itu, Santiago Canizares yang mengawal gawang La Furia Roja terpaksa tidak ikut turnamen karena cedera sebelum Piala Dunia berlangsung. Casillas yang menjadi kiper kedua La Furia Roja langsung ditunjuk sebagai kiper utama untuk mengawal gawang Spanyol selama Piala Dunia 2002. Dengan banyak penyelamatan yang luar biasa, dari sanalah julukan Saint Iker itu datang. Pada tahun 2002 berakhir, Casillas membuktikan bahwa dia adalah penjaga gawang yang paling didambakan di sepak bola Spanyol, baik di level klub bersama Los Blancos maupun di level internasional bersama La Furia Roja. Salah satu musim terbaik Iker Casillas di Real Madrid adalah musim 2007-2008 saat Iker Casillas membantu memenangkan gelar La Liga ke-31 mereka. Pada musim itu, sang legenda hanya kebobolan 32 kali dalam 36 pertandingan, membuat klub tersebut memperpanjang kontraknya hingga 2017. Luis Aragonés, pelatih timnas Spanyol, pernah mengungkapkan bagaimana dia mengagumi Casillas. Iker adalah kapten yang sempurna. Saya akan memberinya 10 dari 10 untuk semua yang dia lakukan sebagai penjaga gawang, kapten, dan dalam cara dia berperilaku. Dia melihat segalanya dengan sangat jelas. Seluruh skuad pantas mendapatkan 10, tetapi Casillas lebih dari siapapun. Sebagai kapten, dialah yang paling sering saya ajak bicara. Dia adalah fenomena. Ya, Casillas memiliki kontribusi besar sebagai leader terhadap sukses timnas Spanyol yang merajai sepak bola dunia sejak 2008 hingga 2012. Pada Februari 2009, Iker Casillas mencapai rekor 454 pertandingan yang dimainkan untuk seorang penjaga gawang, dan dia menyamai Paco Bullo. Selama musim panas 2009, banyak klub besar seperti Manchester City dan Manchester United yang ingin mengajukan penawaran kepada Casillas, tetapi dia tidak ingin meninggalkan klub masa kecilnya itu. Karisma Iker begitu kuat, bahkan fans rival klubnya sulit untuk membencinya. Mungkin karena ketenangan ataupun kerendahan hati. Menjadi kiper terbaik dari sebuah tim raksasa, Casillas tentu telah melewati banyak lawan, mematahkan ribuan peluang hingga mimpi dari banyak pemain yang berhadapan dengannya. Tetapi rasa hormat tumbuh banyak untuknya, sekalipun itu di antara persaingan sengit antara Blaugrana dan Los Blancos. Penghargaan individunya terus berdatangan, tetapi yang penting baginya adalah ia tak pernah lupa dari mana ia berasal. Dalam sebuah wawancara, dia pernah berkata, "Saya tak ingin dikenang sebagai kiper baik atau kiper yang buruk. Saya hanya ingin dikenang sebagai orang yang baik, dengan segala kekurangan saya." Namun, hidup tak selalu berjalan indah. Tumbuh besar dan menjadi tumpuan Real Madrid dan membuat lemari klub penuh gelar tak membuatnya mendapatkan balasan serupa. Karir Iker Casillas harus berhadapan dengan dua ego, Jose Mourinho dan Florentino Perez. Pertama, mari kita bahas bagaimana perseteruan Mourinho dengan Casillas. Ketika Mourinho datang pada awal musim 2010, Casillas sedang dalam puncak performance. Dia baru pulang dari Afrika Selatan membawa trofi juara Piala Dunia 2010. Awalnya, hubungan keduanya cukup bagus. Walaupun Madrid hanya finish peringkat kedua di La Liga, 4 poin di belakang Barcelona asuhan Pep Guardiola, Casillas terus tampil maksimal. Tekanan mulai datang pada Mourinho saat mereka harus tereliminasi di semifinal Liga Champions, dan lagi-lagi oleh Barcelona. Namun karena masih meraih Copa del Rey, posisi Mourinho masih terselamatkan. Casillas banyak melakukan penyelamatan. Mourinho bahkan memujinya sebagai kiper terbaik di tahun 2011. Musim berikutnya, mereka berhasil berada di puncak klasemen La Liga. Hanya kalah 2 kali musim itu dan menembus rekor 100 poin. 6 bulan berikutnya, perpecahan Mourinho dan Casillas mulai terjadi. Menurut Mourinho, Casillas yang vokal di ruang ganti akan mengancam kekuasaannya. Belum lagi kekasih Casillas saat itu adalah seorang jurnalis mereka yang sering beradu argumen tentang taktik counter attack ala Mourinho. Hingga penerapan trik-trik kotor menjelang El Clasico
yang menurut Casillas bisa memecah harmonisasi timnas Spanyol. Jeweran terhadap Tito Vilanova dan penggemblengan mentalitas pragmatis kepada pemain Madrid ternyata belum cukup memuaskan hati Mourinho. Dia juga berusaha mencopot ban kapten Casillas untuk diberikan kepada pemain outfield yang mudah berdebat dengan wasit dan mempengaruhinya. Padahal dalam aturan Madrid, ban kapten secara tradisional harus diberikan kepada pemain yang punya masa bakti terpanjang, dan itu adalah Casillas. Jelang dimulainya Euro 2012, Casillas merasa identitas Madrid yang dibentuk Mourinho tersebut memberikan efek negatif kepada timnas Spanyol. Casillas kemudian memanggil Xavi dan Charles Puyol untuk meredakan suasana panas Madrid-Barcelona dengan bermaaf-maafan. Namun, Mourinho merasa tindakan tersebut adalah sebuah pertanda kelemahan, sikap pengkhianatan, dan akan memperkuat citra buruk Real Madrid. Vicente del Bosque kemudian mendeskripsikan bahwa telepon tersebut sebagai paku terakhir dari peti mati hubungannya dengan Mourinho. Namun sikap itu juga yang menjadi kunci keharmonisan La Furia Roja. Mereka kembali berhasil memboyong Piala Euro 2012. Isu itu pula yang kemudian dibakar oleh Mourinho, sehingga menyebabkan kekesalan sebagian penggemar Madrid pada sang kiper. Mourinho dan Casillas mulai jarang berbicara. Agen keduanya pun sama panasnya. Saat Casillas mengalami patah tangan, Mourinho pun leluasa mendatangkan Diego Lopez. Casillas lebih sering duduk pilu di bangku cadangan. Saat penilaian Mourinho terdengar terlalu pedas, Pepe membelanya. Perlu ada sedikit lebih banyak rasa hormat kepada Iker. Dia sangat dicintai. Apa yang dikatakan pelatih bukanlah yang paling tepat. Iker adalah pemain yang menjadi bagian dari Madrid. Dia adalah sebuah institusi, baik di klub ini maupun di Spanyol. Kecerdasan dan kedewasaannya telah membuat kami selalu saling menghormati. Dan bertahun-tahun kemudian, kami bahkan mampu memupuk persahabatan yang jujur. Mourinho pergi karena para pemainnya lebih banyak berseteru dengannya. Pepe, Ramos, dan Casillas dikabarkan meminta Perez untuk memecatnya. Musim 2013-2014, Ancelotti datang menggantikan Mourinho. Kemenangan Liga Champions pada tahun 2014 terjadi lebih dari setahun setelah Casillas dikucilkan dari skuad Real Madrid oleh Jose Mourinho, dengan banyak yang mengkritik perlakuannya terhadap kiper. Ancelotti juga meninggalkannya di bangku cadangan untuk sebagian besar musim 2013-2014. Tetapi pemain Spanyol itu menunjukkan kelasnya dengan menjadi penjaga gawang pertama yang bermain di setiap putaran Copa del Rey hingga final tanpa kebobolan. Alasan kedua adalah sang presiden klub, Florentino Perez. Menurut Carmen, ibu Casillas, Perez sudah lama menekan dan meminta Casillas untuk pergi. Mereka sudah menekannya sejak 2010. Dia telah menderita selama bertahun-tahun. Namun, Perez kemudian membantahnya. Meskipun begitu, tidak ada yang tahu masalah ini lebih lengkap daripada Casillas, yang terus saja diam dan menerima kenyataan pahitnya sendiri. Pihak manajemen kesebelasan bahkan tak kunjung memperdulikan nasibnya, terutama karena Perez memang tidak pernah menjadi fans Casillas. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sejak lama mimpi Perez adalah mendatangkan Gianluigi Buffon ke Real Madrid. Dan sebuah rekaman audio mengejutkan terkuak setelah Casillas pensiun. Perez mengatakan bahwa ia sama sekali tak menyukai Raul Gonzalez dan Iker Casillas. Baginya, kedua pemain itu adalah produk gagal Real Madrid. Dia menyebut Raul terlalu egois dan Casillas bahkan tak memenuhi standar Madrid karena tubuhnya yang pendek. Casillas bukanlah kiper yang sesuai standar Real Madrid. Apa yang bisa saya katakan kepada Anda? Dia tidak akan pernah memenuhi standar Real Madrid. Dia adalah kegagalan terbesar kami, selain adalah Raul Gonzalez. Mereka berdua adalah produk gagal Real Madrid. Apa yang terjadi adalah bahwa orang-orang terlalu memuja dan mencintai mereka. Saya tidak tahu mengapa itu bisa terjadi. Mereka sangat membela Raul dan Casillas. Itu adalah salah satu penipuan terbesar Real Madrid.
Akhir musim 2013-2014, Casillas yang berusia 34 tahun memutuskan pergi dari Santiago Bernabéu. Perpisahannya dengan Madrid berlangsung menyedihkan. Saat itu, ia menjalani sesi konferensi pers di Santiago Bernabéu, sendirian dan tampak tertekan. Tak ada satupun perwakilan klub yang menemaninya. Bahkan rekan-rekan setimnya, tak satu pun yang hadir di acara itu. Casillas sempat menangis. Ia bahkan sempat tak bisa berbicara selama beberapa saat. Tak ada pernyataan, tak ada perayaan. Para jurnalis hanya menonton dan mendengarkan. Sendirian, Casillas berlinang air mata. Casillas pergi untuk menemukan kedamaiannya lagi, jauh di luar Madrid. Saya harus tenang untuk menikmatinya lagi. Saya tidak suka melihat diri saya di media setiap hari, atau di tengah-tengah argumen tertentu. Pilihan terbaik adalah pergi, bahkan jika itu adalah tempat di mana saya dibesarkan. Tempat yang adalah rumah saya, tempat di mana banyak orang menderita bersama saya. Aku tidak ingin kecemasan itu. Saya ingin lebih sedikit rasa takut. Dia pindah ke Porto dengan status bebas transfer di awal musim 2015 dan bermain di klub Portugal itu selama 4 musim. Ia total mencatatkan 156 penampilan dan membantu mereka meraih 2 gelar. Namun tak bermain lagi sejak ia terkena serangan jantung dan memutuskan pensiun di musim berikutnya. 4 Agustus 2020, di usia 39 tahun, setelah lebih dari 1.000 penampilan senior untuk Real Madrid, Porto, dan Spanyol, Casillas mengumumkan pengunduran dirinya. Dunia sepak bola mengucapkan perpisahan padanya lewat pujian dan kenangan para pelatih dan para pemain. Melihat perjalanannya menuju akhir karir yang cukup ironis, kita tentu berpikir bahwa rasa cintanya pada Madrid akan berkurang. Tetapi tidak. Bagi Casillas, Madrid adalah cinta sampai tuanya. Ia masih peduli dan masih kembali ke klub itu setiap kali dibutuhkan. Demikianlah perjalanan karir Iker Casillas, legenda Madrid yang telah memberikan segalanya bagi klub. Dia tumbuh, menang, kecewa, lalu pergi dan melabuh kembali. Dialah Madridista sejati. Y ahí va Casillas. Messi recorta, Messi, el centro de Messi y la sacó. Providencial el disparo de...